Perjalanan kali ini dari Balikpapan akan berlayar melewati Laut Jawa menuju kota Surabaya, Jawa Timur. Lama perjalanan kurang lebih 30 jam. Dari Surabaya akan melewati Nganjuk, Ngawi, masuk daerah Jawa Tengah, Surakarta, Magelang, Purwokerto, masuk Jawa Barat, Tasikmalaya, Bandung, Bogor, dan akan tiba di Tangerang. Kawasan pusat bisnis. Dalam kurun waktu 2 dekade, Surabaya dan kota-kota satelit di sekitarnya telah mempunyai andil finansial yang vital di Indonesia dikarenakan sektor perdagangan, industri dan jasanya yang terus berkembang. Hal ini kemudian menyebabkan daya beli masyarakat meningkat dan indeks kepercayaan konsumen yang berkembang pesat. Hal ini tentunya menarik minat investor untuk ikut andil dalam perubahan wajah kota, sehingga mendorong munculnya kawasan bisnis terpadu atau Central Business District (CBD) sebagai pusat-pusat kegiatan bisnis di Surabaya. Kawasan bangunan tinggi high-rise building berada di sekitar Jalan Tunjungan, Basuki Rahmat, Darmo, Maijen Sungkono, HR Muhammad, dan Ahmad Yani. Sedangkan kawasan industri di Surabaya diantaranya adalah Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Karangpilang, dan Margomulyo. Berikut ini adalah beberapa kawasan CBD yang termasuk ke dalam kawasan emas di kota Surabaya. Kawasan pusat bisnis Surabaya Pusat. Kawasan ini terletak di sekitar Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, dan Jalan Buputan. Kawasan ini telah berkembang sebagai pusat bisnis di wilayah Jawa Timur sejak 3 dekade lalu dan menjadi salah satu jantung utama kegiatan bisnis dan perdagangan di Surabaya. Beberapa ciri khas bangunan yang ada di kawasan ini diantaranya adalah Wisma BRI Surabaya, Hotel Bumi Surabaya, Wisma Intiland Surabaya, Pakuwon Tower, The Peak Residence, Sheraton Hotel, dan lain sebagainya. Kawasan pusat bisnis Surabaya Barat. Kawasan ini terletak di sekitar Jalan Aditya Warman, Jalan Maijen Sungkono, Jalan HR Muhammad, dan Jalan Maijen Yono Suwoyo. Kawasan ini berkembang sebagai pusat bisnis baru di Surabaya sejak tahun 1990-an. Dahulu, kawasan ini dikenal sebagai salah satu kawasan mati yang tidak berkembang di wilayah Surabaya. Namun saat ini telah berkembang menjadi salah satu kawasan pusat bisnis dan perdagangan yang paling pesat perkembangannya di wilayah Jawa Timur. Dengan berdirinya high-rise building dan perumahan-perumahan elit yang tertata rapi di kawasan ini. Beberapa ciri khas bangunan yang ada di kawasan ini diantaranya adalah Adiwangsa Apartemen, Waterplace Resident, Puri Matahari, Beverly Park Apartemen, The View Apartemen, Ciputra World Hotel, Laris Mansion, Orchard and Tangling Apartemen, Puncak Permai Apartemen, dan lain sebagainya. Pariwisata. Surabaya memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik. Kebanyakan destinasi wisata di kota ini erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam di tanah Jawa serta perjuangan nasional Indonesia. Selain itu, Surabaya juga mempunyai wisata yang menarik. Di antaranya adalah ekowisata mangrove Wonorejo, Pantai Kenjeran, mangrove Gunung Anyar, alun-alun bawah tanah, hutan bambu keputih, Taman Flora, Taman Bungkul, KBS Surabaya Zoo, Mount Kasel, Benteng Ketung Cowe, Surabaya North Quay, Tugu Pahlawan, dan wisata Perahu Kalimas. Surabaya juga dikenal sebagai kota tempat singgahnya wisatawan mancanegara yang akan berwisata di wilayah Malang Raya, Gunung Bromo, maupun Gunung Ijen. Akomodasi. Sarana akomodasi di Surabaya terdapat beragam mulai hotel berbintang, apartemen, hingga losmen yang tersebar di seluruh penjuru kota. Salah satunya adalah Hotel Majapahit yang merupakan salah satu hotel bersejarah di Indonesia di mana terjadi peristiwa insiden bendera. Retail. Di Surabaya terdapat banyak pusat perbelanjaan mulai dari pusat perbelanjaan modern, mall, pusat grosir, hingga pasar modern dan tradisional.
Surabaya memiliki 3 pusat perbelanjaan modern terbesar di Jawa Timur. 2 di antaranya terbesar di Indonesia, yakni Pakuwon Mall yang terletak di Surabaya Barat, Tunjungan Plaza yang terletak di Surabaya Pusat, dan Galaxy Mall yang terletak di Surabaya Timur. Arsitek kota. Arsitektur di Surabaya adalah pencampuran antara pengaruh kolonial Asia, Jawa modern, dan postmodern. Surabaya masih banyak dijumpai bangunan peninggalan era kolonial yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, seperti Hotel Majapahit atau Hotel Orange dan kantor pos besar Surabaya. Sebagai sebuah kota yang relatif tua di Indonesia dan Asia Tenggara, kebanyakan bangunan masa kolonial di Surabaya dibangun sekitar kurun abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Bangunan-bangunan ini menunjukkan gaya Belanda atau Eropa pada abad pertengahan. Sebelum Perang Dunia Kedua, di sekitar pusat kota lama Surabaya terdapat banyak bangunan-bangunan rumah toko yang kebanyakan bertingkat 2. Rumah-rumah toko ini terinspirasi dari tradisi Eropa dan Tionghoa peranakan. Walaupun sebagian besar dibongkar untuk pembangunan baru, masih banyak bangunan-bangunan lama yang dipertahankan sebagai cagar budaya dan ikon kota, yakni di sekitar wilayah Jalan Kembang Jepun, Jalan Karet, Jalan Gula, Jalan Selompretan, dan Jalan Raja Wali. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, pusat perkembangan arsitektur kota Surabaya hanya terpusat di wilayah Jembatan Merah dan sekitarnya. Namun perkembangan globalisasi yang pesat telah menjadikan perkembangan arsitektur telah merata di seluruh penjuru kota. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, bangunan bergaya modern dan postmodern semakin bermunculan di Surabaya seiring dengan perkembangan ekonomi. Bangunan-bangunan seperti ini terus berkembang di Surabaya hingga sekarang. Pada era 2010-an, Surabaya telah menjadi wilayah bagi bangunan-bangunan tinggi di wilayah Jawa Timur seperti The Peak Residence dan One Icon Residence yang tingginya sekitar 200 meter. Pendidikan. Surabaya merupakan salah satu kota tujuan pendidikan di Indonesia. Ribuan siswa maupun mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mengenyam pendidikan di kota ini. Di kota Surabaya terdapat berbagai macam tingkatan pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, yaitu kelompok bermain, hingga pendidikan tinggi, yaitu akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, hingga universitas. Beberapa universitas politeknik dan institut negeri ternama yang ada di Surabaya adalah Universitas Airlangga, UNAIR, Universitas Negeri Surabaya, UNESA, Universitas Terbuka, UTI, Universitas Veteran Pembangunan Nasional, UPN, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, UINCA, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, Politeknik Penerbangan Surabaya, dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Di Surabaya juga terdapat beberapa perguruan tinggi swasta, diantaranya adalah Universitas Surabaya atau UBaya, Universitas Kristen Petra UKP, Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna STAI Taruna Surabaya, Universitas Wijaya Kusuma UWK, Universitas Narotama UNAR Surabaya, Universitas Ciputra UCI, Universitas Pelita Harapan UPH, Universitas Dr. Sutomo atau Unitomo, Universitas Muhammadiyah Surabaya UMS, Universitas Bayangkara, Ubara Surabaya, Universitas Putra Bangsa UPB, Universitas Wijaya Putra UWP, Universitas Katolik Widya Mandala UKWM, Universitas Katolik Dharma Cendika UKDC, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, UNTAK, Universitas Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim STAIL Surabaya, dan perguruan tinggi lainnya. Sementara untuk tingkat sekolah dasar sederajat hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sederajat, jumlah sekolah di kota Surabaya berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 1.465 sekolah. Untuk tingkat SD sederajat terdapat 812 sekolah, tingkat SMP sederajat sebanyak 382 sekolah, tingkat SMA sederajat 165 sekolah, dan tingkat sekolah menengah kejuruan sederajat terdapat 106 sekolah di Surabaya.
Banyaknya perguruan tinggi di negeri Surabaya sebanyak 6 perguruan tinggi dan 70 perguruan tinggi swasta. Kebudayaan Jawa di Surabaya memiliki ciri khas dibandingkan dengan daerah lainnya, yakni karakteristiknya yang lebih egaliter dan terbuka. Surabaya dikenal memiliki beberapa kesenian khas, yaitu ludruk adalah seni pertunjukan drama yang menceritakan kehidupan rakyat sehari-hari. Tari remo adalah tarian selamat datang yang umumnya dipersembahkan untuk tamu istimewa. Kidungan adalah pantun yang dilakukan dan mengandung unsur humor. Selain kesenian di atas, budaya panggilan arek dan rek panggilan khas Surabaya juga menjadi ciri khas yang unik. Samping itu, di Surabaya juga dikenal panggilan khas lainnya, yakni cak untuk laki-laki dan ning untuk perempuan. Sebagai upaya untuk melestarikan budaya, setiap 1 tahun sekali diadakan pemilihan Cak Daning Surabaya. Cak Daning Surabaya dan para finalis terpilih merupakan duta wisata dan ikon generasi muda kota Surabaya. Setiap tahun sekali diadakan Festival Cak Durasim (FCD), yakni sebuah festival seni untuk melestarikan budaya Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Festival Cak Durasim ini biasanya diadakan di Gedung Cak Durasim, Surabaya. Selain itu juga ada Festival Seni Surabaya (FSS) yang mengangkat sebagai macam bentuk kesenian, misalnya teater, tari, musik, seminar, sastra, pameran, lukisan. Pengisi acara biasanya selain dari kelompok seni di Surabaya juga berasal dari luar Surabaya. Diramaikan pula pemutaran film layar tancap, pameran kosoblong dan lainnya sebagai festival seni budaya. Surabaya ini diadakan setiap tahun sekali di bulan Juni dan biasanya bertempat di Balai Pemuda. Selain kebudayaan Jawa, sebagai kota yang mengalami perkembangan pesat, di Surabaya juga terjadi percampuran beragam kebudayaan dari Madura, Islam, Arab, Tionghoa, dan lain sebagainya.